Juan, Nanyang Technological University. Kebetulan saya juga satunya fisika, sama-sama bener juga mas. Kebetulan saya dapat izin dari orang tua. Belajar di fisika, saya sering sekali kan kalau belajar di fisika kita benar-benar belajar ilmu yang sangat eksak, di mana observasi, eksperimen, atau teori tidak bisa asal teori tanpa ada bukti atau eksperimen yang kuat. Nah, dengan banyaknya saya belajar sains, sering sekali saya meragukan eksistensi terhadap agama. Jujur saja, saya Islam, saya sangat merasa Tuhan itu benar-benar ada. Tapi saya sering sekali meragukan apakah agama itu benar-benar hal yang dibutuhkan atau benar-benar diturunkan dari Tuhan. Gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, Mas Leto dulu pernah ateis? Maaf. Tegang. Berat soalnya bahasanya. Nah, Mas Noe dulu pernah ateis. Nah, selama setahun, pertanyaan saya adalah apa titik balik apa yang membuat Mas Noe ini kembali ke Islam khususnya, atau secara umum ke agama kembali gitu. Terima kasih. Langsung saja. Oke, silakan Mas. Gini Mas, orang yang belajar sains setengah-setengah pasti meragukan agama. Orang yang belajar agama setengah-setengah pasti meragukan sains. Itu dari pengalaman saya seperti itu. Nanti kalau mau ada saya kasih lubang. Fisika juga jangan ngambil seperti itu juga, seperti seperti Gresik juga. Di fisika juga ada faksi-faksinya, juga ada mazhab-mazhabnya. Ada misalnya yang nggak pernah terkenal, W.B. Larsen, kemudian menjelaskan alternatif dari kuantum mekanik, kan ada juga yang nggak terkenal sampai sekarang hanya karena tidak banyak pendukungnya. Jadi fisika pun juga banyak macam. Sains bukan membuktikan kebenaran dengan eksperimen, itu paling garis bawah itu. Dia tidak membuktikan kebenaran dengan eksperimen. Dia membuktikan bahwa teorinya belum salah dengan eksperimen. Ya, beda loh. Bukan membuktikan bahwa benar, tapi membuktikan bahwa belum salah. Kalau terbukti salah, juga batal semua. Oke. Ini sebelumnya menjawab tentang ateis itu tadi. Agar masih mau mencari tentang fisika, mentoknya fisika di mana? Mentoknya fisika di sini. Anda belajar kuantum mekanik juga kan? Anda tahu double slit eksperimen. Double slit eksperimen. Oke. Kemudian Anda tahu delayed quantum eraser. Cari. Saya sedikit memberi petunjuk ke dia. Delayed quantum eraser. Gini. Split eksperimen itu membuat cahaya menjadi dua. Cahaya kemudian bisa bersifat gelombang dan bisa bersifat cahaya. Bedanya kalau ada yang mengobservasi. Sampai sekarang fisika tidak bisa menjelaskan kenapa observasi bisa merubah sebuah outcome. Itu sampai sekarang belum bisa ketemu. Konklusi satu-satunya adalah yang membuat realitas adalah adanya kesadaran. Padahal semua ilmu dari ilmu neuroscience, biologi, psikologi sampai sekarang mentok untuk bisa menjelaskan apa itu namanya consciousness. Apakah dia adalah efek atau adalah sebab dan segala macam, ini hot debate saat ini. Apakah itu consciousness lagi rame gitu. Kalau kamu pakai versinya Sam Harris, jadinya ateis. Kalau kamu pakai versinya yang lain, bisa jadi sangat sangat agamais, spiritualis. Tapi kalau Anda observasi misalnya gini lah. Sedikit aja observasi ya biar nggak terlalu sains sih asal kalau misalnya aku kan sains itu rotok bel-belan kan. Misalnya gini, kecepatan cahaya, apa benar kecepatan cahaya segitu? Dihapus sih enggak. Dari tahun 1928 sampai 1945 itu kecepatan cahaya turun menurut observasi. Itu disebut sebagai, di dunia fisika disebut sebagai aibnya orang fisika. Terus kemudian mereka mengumpulkan lagi dari eksperimen macam-macam, diambil rata-rata, terus kemudian meternya berdasarkan cahaya. Jadi kalau cahayanya berubah kecepatan, meternya nggak berubah. Ya beli-beli kan terpingan. Nakal-nakalan itu. Nah, oke. Jadi jangan terlalu memandang sains gitu juga ya. Dia juga banyak lubangnya sama sekali. Oke, apa yang membuat saya keluar dari ateisme? Tapi itu Gusti Allah memberi jalan saya juga luar biasa.
itu saya nggak punya duit. Terus saya gelandang karena suhu di sana waktu itu musim dingin sekitar -25, -20, -15 itu di Alberta segitu memang. Mau nggak mau saya harus cari tempat yang agak hangat. Agak hangat itu cari kotak kotak telepon dan cari anjing itu hangat gitu. Karena kalau sama anjing, itu nyenengin banget itu. Itu sampai, tapi kalau 2 minggu ya rada seluruh nasi lagi. Terus mampu naik kampus, jadi pulang nggak. Terus saya mikir gimana ya, saya nggak punya tempat tinggal. Oh, kalau di Indonesia dulu masjid pasti terbuka. Nah, saya masuk masjid itu azas manfaat, bukan urusan agama sebenarnya. Daripada mati, lumayan aku Islam di Indonesia dipercaya. Saya ke masjid. Saya di masjid, semua salat isya, saya di salat isya di situ, terus lama semua orang udah pulang, akhirnya penjaganya, Mas nggak pulang, punya rumah, boleh numpang tidur nggak? Oh silahkan, bantu-bantu ya, iya. Akhirnya saya di situ beberapa bulan bantu masak apa dan segala macam. Otomatis saya ikut kegiatan di masjid. Kita di masjid, kemudian ada syekh di situ, salah satu gurunya yang ikut mengadakan forum diskusi. Di diskusi itu saya menanyakan, gini, itu bukan disiplin fisika saya menanyakan. Oh, bukan disiplin ilmu fisika, logika matematika. Saya nanya gini, kalau di Islam Tuhan Maha Adil, benar atau tidak? Benar. Kalau di Islam setan berkembang biak, benar atau tidak? Benar. Kalau di Islam setan masuk neraka pasti, benar atau tidak? Benar. Oke, dari 3 kaki itu saya nanya, 4 kaki, satu lagi saya nanya, ada yang namanya kiamat nggak? Ada. Oke, saya nanya dari 4 kaki itu. Kalau ada setan yang punya anak 1 detik sebelum kiamat belum sempat melakukan dosa apa-apa, setannya masuk surga atau neraka? Kalau dia masuk surga berarti Quran salah. Kalau dia masuk neraka berarti Tuhan nggak adil. Kan gitu. Dia tertawa sama saya. Oke. Aku bicara lebih menarik, tahu sudah tinggi aku gimana, itu konundrum itu nggak bisa menjawab logika seperti itu. Terus iya benar yang kamu ngomongin benar, tapi saya boleh tanya nggak? Iya gimana? Kan yang dikatakan setan berkembang biak, setan itu berkembang biaknya gimana sih? Oh iya gimana ya? Saya sih bayanginnya ya beranak kayak manusia. Oke. Kalau di alam kan ada yang membelah diri juga kayak amuba, dia bilang gitu. Ada yang macam-macam loh cara berkembang biak. Yang dikatakan cuma berkembang biak loh. Saya juga nggak tahu berkembang biak gimana kata saya. Terus dia bilang, kalau misalnya dia berkembang biak seperti amuba, membelah diri, dia punya ingatan semua apa yang dia pernah lakukan, dia patut masuk neraka nggak? Ya iya sih. Benar ya. Oke. Saya masuk pada kesimpulan begini, ketidakcocokan dalam agama dan ketidakcocokan dalam informasi agama, masalahnya bukan pada informasinya. Masalahnya satu, pada asumsi yang tidak saya pahami sebagai asumsi. Kan lahir sebagai manusia kan asumsi itu. Pasti tertanam dalam diri saya terlalu banyak asumsi. 2, limitasi pengetahuan saya yang kurang luas untuk memahami. Kalau ukuran meteran saya, kalau penggaris saya meter, saya tidak akan bisa mengukur senti. Kalau penggaris saya paling kecil senti, saya tidak akan bisa mengukur mili. Jadi ini masalahnya di otak saya, bukan di agama. Kenapa butuh iman di agama? Karena iman memberi rentang kepada ketidaktahuan. Kalau kita tahu, kita tidak perlu iman. Kita tahu ada batasnya. Yang tidak kita ketahui, kita pegangan dengan iman. Sampai akhirnya nanti dibuka-buka, baiknya menjadi pengetahuan. Kan gitu kunci di agama. Oh, konsepnya iman tuh gitu, agar memberi ruang kepada ketidaktahuan, agar saya bisa berkembang. Tujuan waktu itu untuk kemudian urusannya iman. Saya beriman Tuhan ada, bukan karena saya tahu, karena saya tidak tahu. Makanya itu gunanya iman, karena saya tidak tahu. Saya percaya disitu. Setelah itu saya akan mengembangkan pengetahuan saya kemanapun, akan mencari asumsi-asumsi dalam diri saya yang tertanam tidak sengaja. Misalnya diloki pesek marah saya, terus saya mikir kok kenapa ya saya marah ya? Pikiran pertama, bocah nasu kok bocah penjahat kok dia nggak baik kok, masa katain saya pesek. Pikiran saya misalnya gitu ya. Tapi ternyata saya ini asumsi nih dalam diri saya. Saya percaya bahwa pesek itu jelek, mancung itu bagus.
Ini masalahnya di saya bukan di dia. Oh, kalau saya nggak punya kepercayaan itu, saya nggak marah kalau dikatain. Nah, jadi setelah itu saya hanya percaya bahwa agama benar dan saya mengembangkan pengetahuan saya dan saya mencoba menggali dalam diri saya apa yang salah, asumsi-asumsi yang di belakang yang tidak saya sadari, untuk kemudian untuk membuka ke depannya seperti apa. Dan sampai detik ini semua logikanya ketemu di agama ini, tapi tidak semua dengan mudah dijelaskan karena itu dalam butuh perjalanan juga. Saya menjelaskan rasa pedes pun nggak bisa tuh sama kamu. Kamu harus jalan sendiri. Kadang-kadang ada ilmu yang harus dijalani seperti itu. Nah, modalnya kenapa saya berbalik dari ateis menjadi agama seperti itu? Bukan karena kemudian saya menemukan kebenaran agama, tapi saya menemukan kesalahan dan kekurangan fatal pada diri saya, sehingga saya sadar saya tidak mampu mengukur kebenaran agama. Paham maksud saya? Oke. Tidak fisika sama matematika sama Quran untuk menyenangkan Mas. Coba Anda lihat misalnya gini. Sedikit saja, pakai review aja sedikit. Betapa pentingnya. Tuhan senangnya yang mana? Ganjil tuh. Jumlahnya ayat di Quran berapa? 114. Surat. Sorry. Buat ayat surat. 114. Tapi kan itu Al-Fatihah disebut sebagai pembuka. Katakanlah itu jangan dianggap nomor satu. Nomor satu Al-Baqarah. Oke ya, karena kan kunci, masuk kunci nempel terus sama lemari kan enggak juga. Kuncinya yang kita inginkan cuma lemarinya dari Al-Baqarah sampai 113. Ada surat yang namanya Al-Hadid, yang artinya besi. Anda lihat jumlah berat atomnya seberapa, dan lihat urutannya berapa di Quran. Anda akan ketemu bahwa Al-Hadid menunjukkan sama dengan berat atomnya. Itu contoh kecil di Quran. Lalu banyak sekali di Quran. Ada yang ngomong black hole, ada yang ngomong fisi, ada yang ngomong fusi. Cuman memang memahami Quran tidak dengan bahasa literal. Kita harus tahu sastra. Memahami Quran bukan hanya dengan logika, tapi juga dengan rasa. Kalau kita tidak ma'arafa nafsahu, kita tidak akan bisa menemukan rasa untuk bisa benar-benar melihat refleksi dari Quran. Itu episode saya. Fisika Anda akan sangat terbantu dengan pengetahuan agama yang murni, yang Anda cari sendiri, gitu ya.